Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Gesmi Sitanggang dalam program VVIP. Dan tokoh VVIP kita kali ini adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Beliau adalah Bapak Muhadjir Effendi. Dan sudah terhubung bersama kita kali ini sudah dari sambungan video conference. Halo Pak Muhadjir, apa kabarnya Pak? Baik-baik, sehat. Lagi sibuk apa nih Pak di masa pandemi? Saya lihat-lihat kayaknya banyak ratas ya Pak dengan Presiden. Ya, macam-macam lah. Ada rapat kabinet terbatas, ada rapat kabinet tidak terbatas, turun ke lapangan untuk memonitor, Mhm. melakukan pengawasan, pemeriksaan terhadap program-program yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK. Rutin lah. Dengan kata lain, dalam kondisi pandemi saat ini, waktu bersama keluarga justru berkurang ya Pak ya? Enggak juga sih, tapi memang kita berupaya untuk tidak ketakutan dengan COVID kemudian selalu berada di rumah gitu. Karena COVID ini kan kayak hantu, semakin kita takuti dia semakin nakut-nakutin kita gitu. Kita harus berani menghadapi tapi dengan selalu waspada, mematuhi protokol kesehatan dan juga menjaga ketahanan tubuh. Itu aja sebetulnya. Iya. Ya kita berikhtiar ya. Semuanya kan ditentukan oleh Tuhan. Jadi dalam masa pandemi saat ini tetap aktif seperti itu ya Pak, yang pasti Betul, ya. harus menjalankan protokol kesehatan. Ya Pak Muhadjir, ini kabar-kabar akhir-akhir ini yang cukup menuai banyak pro kontra di masyarakat, yaitu dengan adanya pemotongan cuti bersama di akhir tahun Pak. 3 hari dipotong, yang tadinya awal 11 hari, kini tinggal 8 hari. Ini mengapa Pak? Apa pertimbangannya? Pertimbangannya berdasarkan pengalaman beberapa kali libur panjang itu selalu diikuti dengan naiknya kasus COVID, mulai ketika libur panjang bulan Agustus, kemudian libur panjang bulan Oktober. Oleh sebab itu kemudian kita mencoba berimprovisasi bagaimana agar kenaikan kasus setelah libur itu bisa dikendalikan. Memang namanya ikhtiar dan salah satu alternatif yang paling mungkin adalah dikurangi. Pengurangannya pun nggak banyak-banyak amat, hanya 3 hari. Dengan demikian libur yang semula panjang, mulai kira-kira 13 hari itu kemudian dibagi menjadi 2. Ada libur pertama itu libur Natal, yang itu tidak mungkin dikurangi gitu. Kemudian yang kedua adalah libur Tahun Baru ditambah tambahan Idul Fitri yang kemarin tidak bisa ditetapkan atau tidak bisa diberi cuti secara penuh, sehingga nanti liburnya ada dua periode ya, atau 2 gelombang. Pertama yaitu mulai tanggal 24, kemudian yang gelombang yang kedua adalah mulai tanggal 31. Ya. Namun tetap kalau kita lihat dari jumlahnya kan berkurang sebenarnya ya Pak. Banyak masyarakat juga Ya, mengatakan, cuma kurang 3 hari saja itu, nggak banyak-banyak. Tapi memang kemudian sebetulnya untuk para pegawai-pegawai dan karyawan karena masuk tentu saja ini akan menjadi faktor yang menurut kita cukup determinan dalam upaya untuk mengurangi atau menekan penyebaran dan penularan COVID-19, terutama ketika libur ini pada pergi baik ke tujuan wisata, keluarga, dan jangan lupa juga pada reuni gitu ya. Itu yang harus kita waspadai. iya, dengan pengurangan libur ini sebenarnya tadi Bapak mengatakan untuk mengurangi orang-orang untuk bepergian keluar daerah ataupun ada yang pergi berwisata seperti itu ya Pak, karena ada perkumpulan. Nah ini apakah sebenarnya nanti bisa kemungkinan akan memberikan pengaruh juga kepada objek-objek pariwisata, kepada bidang-bidang penerbangan seperti itu Pak, jadinya ada pengurangan yang orang-orang yang akan pergi keluar daerah menggunakan pesawat maupun moda transportasi lainnya. Ini kan akan berpengaruh pada ekonomi. Memang pilihannya kan harus berada di dalam posisi yang berimbang tetapi dinamis, yaitu antara penanganan COVID, pengendalian wabah COVID-19 dengan pertumbuhan ekonomi.
Ini tidak boleh diabaikan salah satunya, dua-duanya harus mendapatkan perhatian yang seimbang dan dinamis. Ketika COVID mulai mengancam, ya kemudian kita harus mulai memperhatikan sedikit COVID, tapi tidak boleh mengabaikan sama sekali pertumbuhan ekonomi. Begitu juga ketika pertumbuhan ekonomi mulai mulai turun, tidak lagi bergerak dengan terengginas begitu, ya kita mulai agak mengabaikan COVID-nya, fokus kepada pergerakan pertumbuhan ekonomi, tetapi sama sekali juga tidak boleh meninggalkan masalah COVID-nya. Jadi harus berimbang dan dinamis, melihat situasi kondisi, terus sampai nanti pada akhirnya COVID ini betul-betul bisa teratasi secara hampir total. Kalau total 100% dalam waktu dekat, saya kira juga memang mustahil dan mustahil itu. Berimbang dan dinamis. Ya, Pak Muhadjir, Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna beberapa waktu lalu menyebut angka kasus positif dan angka kesembuhan di tanah air itu lebih baik dibandingkan rata-rata angka dunia. Namun, angka kematian di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan angka rata-rata kematian dunia. Nah, ini mengapa bisa terjadi, Pak? Banyak faktor, antara lain adalah dari perilaku dari masyarakat. Terutama adalah mereka baru datang ke pusat-pusat pelayanan COVID-19 itu setelah kondisinya sudah sangat parah. Itu salah satu. Kemudian yang kedua, memang ada tempat-tempat tertentu yang fasilitas pelayanan terhadap mereka yang terkena COVID ini memang belum memadai. Dan yang terakhir yaitu ya memang antara jeda mereka yang sakit dengan pelayanannya itu mungkin tidak cepat, tidak bisa cepat karena faktor-faktor tertentu, misalnya transportasi, mungkin juga karena tes untuk memastikan apakah dia betul-betul kena COVID atau tidak, itu perlu waktu yang lama karena di tempat rumah sakitnya belum tersedia mesin PCR untuk uji spesimen. Nah, itu juga bisa menjadi faktor-faktor kenapa angka kematian ini masih tinggi. Tapi karena itu kita sekarang ini sedang bergerak cepat untuk segera memenuhi berbagai macam kebutuhan dan juga kebutuhan rumah sakit, kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi juga terus melakukan penyadaran kepada masyarakat. Kalau sudah ada tanda-tanda kemungkinan ada COVID, jangan nunda, harus segera periksa, entah itu rapid test, syukur-syukur dengan swab, datanglah segera ke tempat-tempat pelayanan COVID agar bisa segera teridentifikasi tentang status kesehatannya. Sehingga kalau memang betul-betul COVID, tidak sampai sudah terlanjur parah, baru kemudian minta menuju ke pusat-pusat pengobatan. Dan sejauh ini, upaya dari pemerintah, strategi yang dilakukan untuk menekan angka kematian apa saja, Pak Muhadjir? Untuk menekan angka kematian tadi yang sudah saya singgung tadi, yaitu pertama memberikan penyuluhan kepada masyarakat supaya kalau ada gejala-gejala bahwa dia terjangkit oleh COVID-19, jangan tunda, harus segera datang ke pusat-pusat pelayanan. Kemudian kalau ada kasus, juga segera dilakukan tracing, dilakukan pelacakan, penjejakan. Dan saya himbau kepada masyarakat, kalau kemudian ada yang akan di-track, akan dites, jangan menghindar, jangan malu, karena ini COVID ini bukan penyakit yang berhubungan dengan masalah aib, siapapun bisa terkena COVID. Karena salah satu hambatan kita untuk melakukan pemetaan, melakukan tracking, melakukan penjejakan adalah keengganan para warga yang diduga telah mengalami kontak kasus dengan mereka yang positif, itu enggan untuk diperiksa oleh pihak tenaga medis kita. Karena itu saya mohon juga pada masyarakat untuk terbuka, tidak ada masalah, dan ini bukan penyakit aib. Ini bisa terjadi kepada siapa saja, karena itu mohon dengan kesediaannya untuk diperiksa itu secara tidak langsung sudah menjadi pahlawan, baik pahlawan untuk keselamatan dirinya sendiri maupun keselamatan untuk orang lain. Dan kemudian juga fasilitas kesehatan, memang kita akui bahwa
ketersediaan fasilitas di Indonesia ini masih belum merata, justru kesempatan wabah COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan perbaikan menyeluruh dan besar-besaran terhadap fasilitas kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena itu saya juga sering turun ke lapangan untuk memastikan, terutama wilayah-wilayah yang selama ini dicurigai belum terjangkau oleh fasilitas kesehatan, itu saya cek langsung di lapangan. Seperti kemarin saya ke Papua misalnya, di Jayapura, di sana ada rumah sakit rujukan utama tetapi mesin PCR-nya tidak ada. Begitu juga ketika saya ke Bovendigul, sebuah kabupaten yang sangat jauh di perbatasan Papua New Guinea, saya cek misalnya bagaimana kondisi pelayanan. Di sana sudah ada PCR, mesin PCR, karena Pemdanya punya inisiatif sendiri untuk pengadaan, tetapi laboratoriumnya belum memenuhi standar. BSL-2 misalnya. Karena itu saya kemudian segera meminta supaya nanti dari Kemenkes untuk segera turun ke sana untuk memberikan arahan, melatih para tenaganya dan juga ikut segera membangun laboratorium BSL-2 yang memenuhi syarat. Karena kalau sampai laboratorium keamanannya tidak terjamin, bisa berbahaya, malah pusat laboratorium bisa menjadi klaster bagi pelayanan kesehatan bagi COVID-19 itu. Terus kita turun ke lapangan untuk memastikan, termasuk tenaga medis. Misalnya kemarin saya ke Jawa Tengah itu di Brebes saja, di sana untuk dokter spesialis parunya hanya 1. Bayangkan itu di Jawa Tengah, di Pulau Jawa, yang konon fasilitas kesehatannya sudah relatif baik dibanding tempat lain. Ya. Dokter parunya hanya 1, yang itu padahal dokter yang sangat dibutuhkan untuk penanganan COVID-19 ini. Di Maluku Utara malah lebih parah lagi. Itu dokter spesialis parunya kalau nggak salah 1 provinsi hanya 2. Jadi memang kita masih butuh penanganan yang serius dalam upaya untuk melakukan pemerataan fasilitas dan pelayanan kesehatan di Indonesia ini.